like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Putri Rahma dengan NIM 11920500034. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat bagaimana proses pembuatan aplikasi yang saya buat sendiri menggunakan aplikasi Smart App Creator. Dan untuk aplikasi yang saya buat ini bernama Integral Learning Apps. Untuk lebih lanjut, mari kita simak videonya. Nah, untuk pertama-tama kita langsung masuk ke web dari Smart App Creator. Kita cari di Google. Lalu kita buka webnya dan kita download aplikasinya. Nah, kita pencet yang free download dan kita tunggu proses downloadnya. Nah, aplikasinya sudah terdownload dan berbentuk zip. Kita klik dan kita ekstrak untuk disimpan di file yang akan kita tuju. Kita simpan filenya di data D. Nah, kita tunggu proses pengekstrakannya. Nah, ini filenya sudah ada, lalu kita klik dan kita klik yang aplikasi dan kita open untuk kita install aplikasinya di laptop. Lalu kita klik next, dan kita tunggu proses penginstalannya. Lalu kalau sudah kita klik finish dan kita coba aplikasinya. Kita klik 2 kali aplikasinya. Lalu kita tunggu. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka, kita klik yang Android phone, lalu kita pilih yang horizontal dan kita submit, maka kita siap untuk membuat aplikasinya. Di sini saya ada komponen-komponen untuk di dalam aplikasinya. Lalu kita pilih untuk background awalnya ya, untuk tampilan pertamanya. Nah, saya pilih file ini. Lalu saya klik teks untuk menambahkan teks. Sudah itu saya drop teksnya, sudah saya copy. Lalu atur font, size, dan letak untuk tulisan tersebut. Lalu kita klik new session dan kita pilih file yang akan dijadikan untuk background. Nah, saya pilih background ini. Nah, kita pilih animasi untuk menjadi tombol mulainya, kita pilih yang start. Lalu kita atur ukurannya untuk menjadi tombol mulai saat aplikasinya sudah terdownload. Lalu kita atur animasinya, kita pilih yang seesaw. Nah, kita checklist untuk play animation dan loop animation. Loop animationnya, terus kita tambahkan logo ini untuk logo laman informasi. Lalu kita beri juga animasi seperti logo star yang tadi. Nah, kita coba preview. Nah, di sini masih ada logo home-nya. Nah, kita klik dan kita visible untuk menghilangkannya. Jadi pas kita preview tidak ada logo di ujungnya. Lalu selanjutnya kita add new section. Lalu kita ubah namanya menjadi menu. Lalu seperti halaman sebelumnya, kita tambahkan background-nya. Lalu kita klik background mana yang akan kita pilih. Nah, sesudah memilih background, langsung saja kita menambahkan image atau gambar untuk membuat menu dan kata-kata untuk menjadi tombol menunya. Nah, ini sedang proses ya. Nah, seperti ini gambarnya. Seperti ini dan kata-katanya adalah indikator pembelajaran. Lalu kita atur sesuai keinginan kita. Kita lakukan juga hal yang sama untuk membuat menu-menu yang lainnya. Seperti ini menunya. Selanjutnya kita akan membuat tombolnya. Nah, yang pertama kita nyalakan hotspot. Lalu kita atur ukuran hotspotnya dan kita atur hotspot tersebut ke tombol-tombolnya. Nah, di sini saya atur di indikator pembelajaran. Lalu
Lalu lakukan hal yang sama kepada 6 tombol atau 6 gambar yang akan dijadikan tombol. Kita klik layer, lalu kita ubah nama hotspotnya agar mempermudah dalam proses pembuatan aplikasinya. Kita ubah semua hotspotnya. Kita tambahkan new section sebanyak 6 buah, lalu setiap file sectionnya diganti rename-nya menjadi menu-menu, di mana ke-6 menu seperti di atas: indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, latihan soal, dan profil. Lalu kita tambahkan background seperti cara yang awal kepada ke-6 section tersebut. Lalu kita tambahkan teks pada kolom section yang indikator dan kita tulis indikator pembelajaran. Nah, ini itu untuk tampilan di webnya nanti. Kita atur penulisannya. Nah, untuk menambahkan lagi kita tambah teks baru, lalu kita copy dan kita atur size dan fontnya. Lalu selanjutnya kita buat yang tujuan pembelajaran. Kita tambahkan dulu bubble dan kita tambahkan round rectangle dan kita atur tulisan dan bentuk-bentuknya seperti kolom sebelumnya. Nah, kita langsung cobain aja. Ketika kita mengklik tombol indikator pembelajaran, langsung masuk ke halaman indikator pembelajarannya. Lalu kita cari picture rumah atau home ini agar memudahkan untuk kembali ke menu. Lalu kita atur dan kita tempatkan di ujung kiri. Nah, tombol menu ini tidak hanya dipasang di indikator tetapi di semua menu-menu atau submenu. Nah, agar menu ini bisa diklik, kita tambahkan interaction. Kita klik yang touch, lalu kita pilih objeknya. Nah, objeknya yang ke satu yang gambar rumah, lalu kita klik switch page. Ntar kita pilih mau ke halaman yang mana. Ini berlaku untuk menambahkan tombol apapun di halaman yang manapun agar tombol tersebut bisa diklik dan berpindah. Selanjutnya kita masuk ke cara bagaimana membuat kuis. Kita tambahkan teks, lalu kita masukkan teks yang sudah di copy, lalu kita paste dan kita atur size dan fontnya sesuai keinginan kita. Lalu kita insert text input untuk membuat kolom untuk nama siswa yang akan mengisi kuis tersebut. Lalu kita tambahkan gambar untuk tombol memulai latihan soalnya. Selanjutnya atur ukuran gambar tersebut dan jangan lupa untuk diberi animasi. Lalu kita klik preview untuk melihat bagaimana tampilannya. Dan jangan lupa untuk menambahkan interaction agar mempermudah saat diklik di dalam aplikasi. Kita tambahkan interaction dengan cara yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, bila sudah, tampilannya akan seperti ini dan bisa kita klik namanya. Misalnya memasukkan nama Putri, lalu kita pencet tombol star-nya. Lalu kita sudah masuk ke halaman untuk membuat soalnya. Kita tinggal masukkan saja soalnya. Sesudah kita masukkan soalnya, jangan lupa soal tersebut kita kasih animasi. Lalu bisa kita tambahkan komponen, tombol benar, tombol salah, lalu skor. Lalu jangan lupa sound effect ketika siswa menjawab pertanyaan benar dan ketika siswa menjawab pertanyaan salah. Dengan memencet tombol insert audio untuk menambahkan audionya.
Nah, ini adalah untuk membuat kolom jawaban yang benar dan yang salah. Nah, yang pertama kita hotspot dulu, lalu hotspotnya yang pertama kita pasang di semua jawaban pilihan ganda. Yang kedua kita tambahkan hotspot untuk bagian jawaban pilihan ganda yang benar saja. Lalu hotspot yang pertama kita ganti nama dengan hotspot salah. Dan yang kedua kita ganti nama dengan hotspot benar. Oh iya, jangan lupa kita masukkan dulu teks, lalu kita tulis skor untuk mengetahui bila kuis ini memiliki skor berapa bila siswa menjawab pertanyaan dengan benar dan bila siswa menjawab pertanyaan salah. Untuk itu kita langsung masukkan counter dan kita atur penulisannya. Lalu kita klik hotspot yang benar, kita kasih interaction, kita pencet touch, lalu objeknya yaitu tombol yang benar, lalu klik tombol animation, lalu kita pencet lagi touch, objeknya itu adalah sound yang benar, dan kita klik yang play. Lalu kita klik lagi yang touch, objeknya yang count, lalu kita pilih yang increase ini, lalu kita atur increase-nya menjadi 20, lalu jangan lupa kita kasih animasi ke semua komponen yang ada pada layar. Jangan lupa ketika menambahkan animasi, kita klik add, lalu kita klik play animation when browsing. Lalu bila ingin mengulang animasinya, kita bisa pencet loop animation. Nah, untuk tombol benar dan salah, lalu untuk sound efek benar dan sound efek salah, kita bisa klik hide object when browsing biar tidak terlihat pada layarnya. Nah, ini kita coba jawab pertanyaan secara benar. Nah, sudah ketahuan kalau misalnya pertanyaan benar. Kita klik hotspot yang salah, kita klik interaction, lalu kita touch objeknya itu yang tombol salah, lalu kita play animation. Lalu kita klik touch, kita pencet objek sound yang salah, lalu kita ketik play. Nah, kita coba lagi. Nah, ini benar dan ini salah. Berarti benar ya. Nah, kita tinggal atur, jangan lupa atur skornya. Lalu kita tambahkan image untuk menjadi tombol ke kanan atau ke kirinya. Nah, ini kita klik tombol ke kanan. Kita atur ukurannya. Sesudah diatur ukurannya, kita klik interaction, lalu touch, lalu kita klik objeknya itu yang tombol kanan, dan kita pilih switch back dan pilih mau ke halaman berapa. Nah, ini bisa digunakan atau dicoba juga di semua halaman Smart App Creator. Nah, ini adalah proses saya memasukkan section profil. Nah, saya klik teks, lalu saya masukkan biodata atau profil dari saya. Sesudah itu, jangan lupa size font dari teks tersebut kita atur sesuai keinginan kita. Lalu jangan lupa kita tambahkan animasi pada komponen teks yang ada pada halaman tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan foto yang akan menjadi profil pada halaman profilnya dan kita atur ukurannya dan letaknya. Lalu untuk bagian atau section yang informasi bisa kita lakukan seperti di section yang profil. Sudah selesai, kita langsung masuk ke bagian memasukkan background musik kepada aplikasi. Nah, kita ketik BGM, lalu kita pilih audionya. Sudah itu kita open. Dan background musik pun sudah terpasang. Nah, untuk background musik itu kita masukkan tombol untuk menyalakan audio, menyalakan background, atau mematikan background musik tersebut. Nah, kita pilih dulu gambarnya. Sudah kita pilih, kita atur gambar tersebut sesuai keinginan kita, mau ukuran berapa, dan diletakkan di mana. Nah, kita pencet dulu yang mematikan sound, kita kasih animasi, lalu kita kasih interaction, kita pencet touch, objeknya yang tidak nyala, dan kita stop background. Lalu add, kita pencet lagi touch, objeknya hide, kita klik touch lagi untuk yang menyala, dan appear. Selanjutnya untuk tombol yang menyala, kita klik interaction, lalu kita klik touch, kita pilih objek menyala dan play background,
Lalu kita touch lagi objek yang tidak menyala. Dan kita klik appear. Lalu kita klik touch, kita pilih objek yang menyala dan kita klik hide. Nah, kita letakkan di satu tempat yang sama, tetapi yang menyala kita simpan di belakang. Langsung saja kita masuk ke proses penyimpanan. Kita klik yang paling ujung atas, lalu kita save as, lalu kita klik nama yang akan kita tulis untuk menyimpan filenya biar bisa diedit. Nah, saya kasih nama Integral Learning Apps. Lalu saya save. Kita tunggu proses penyimpanannya. Lalu kita akan mengoutputkan aplikasi ini. Nah, kita klik output. Lalu kita tulis nama aplikasinya. Saya akan memberi nama Integral Learning App. Tulis juga bundle identifier. Lalu tulis juga version code-nya. Lalu kita pilih yang akan dijadikan ikonnya. Nah, sudah saya pilih, lalu saya klik submit. Dan kita tulis juga di sini file untuk nama aplikasinya, saya tulis Integral Learning Apps dan saya save. Lalu kita tunggu proses outputnya. Nah, prosesnya sudah selesai, lalu kita bisa cek filenya di File Manager dan kita bisa pindahkan file tersebut atau aplikasi tersebut ke dalam handphone kita. Nah, kita langsung masuk ke proses penginstalan aplikasi dari Integral Learning Apps. Kita klik aplikasinya, lalu kita klik install, dan kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Nah, kita kembalikan ke menu utama, lalu sudah ada aplikasi Integral Learning Apps, lalu kita buka, kita klik izinkan, izinkan, dan izinkan. Nah, di sini kita sudah bisa mulai langsung membuka aplikasinya. Nah, di aplikasi yang saya buat ini terdapat beberapa fitur. Nah, di sebelah ini ada untuk menonaktifkan dan mengaktifkan sound. Lalu di sini ada untuk informasi-informasi. Nah, lalu kita bisa klik start di sini. Nah, di start ini ada menu. Nah, menu ini ada beberapa menu, ada 6 menu. Yang pertama ada indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, latihan soal, dan profil. Ini bila kita klik indikator pembelajaran akan muncul indikatornya dan kita akan kembalikan dengan tombol menu di ujung kiri atas dan kita klik tujuan pembelajaran. Di sini akan muncul tujuan pembelajaran dari Integral Learning ini. Dan kita klik materi, di sini akan muncul materi-materi dan bisa kita lihat, kita bisa pencet tombol-tombol di atas. Nah, kita klik yang contoh soal, di sini kita klik kanan untuk melihat contoh soal lainnya dan kita klik menu untuk kembali ke menu. Di sini juga ada latihan soal di mana bisa kita kerjakan. Nah, kita tulis dulu nama kita. Lalu kita klik sini ada latihan soalnya. Nah, bila kita menjawab dan jawabannya salah, kita akan tahu, dan bila jawaban kita benar, akan tahu karena ada suaranya. Nah, kita juga dalam satu soal kita dapat 20 poin. Nah, ini kita klik next. Nah, di sini kita akan jawab yang D, benar, dan ini untuk jawaban yang benar yang B. Nah, benar. Nah, untuk nomor 5 kita jawab salah, benar. Nah, poin yang kita dapat 100 poin. Nah, untuk ini kita bisa meninjau soal. Tinjauan soal ini kita dikasih lihat jawaban yang sebenarnya dari soal-soal tersebut. Nah, kita kembali. Nah, ini bisa kita review ya, jawaban yang benarnya apa saja. Nah, di sini kita bisa kembali ke tombol menu dan bisa kita lihat profilnya, ada fitur profil. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan tentang cara penggunaan dan juga tampilan dari aplikasi yang saya buat. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan video dan tutorial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.